Welcome to Ban Podcast where the big boys play. Hello. Kembali lagi ya dengan kita bertiga ya yang tidak bosan-bosan untuk membuat konten melalui Zoom meeting. Bosan lah. Bosan nggak sih? Bosan sih sebenarnya. Kita biasanya in person ya kan, ketemu gitu. Ya, cuman demi mematuhi peraturan pemerintah ya. Yang katanya ya kita harus di rumah. Ya, semoga agak diperpanjang lagi ya. Kita udah bingung sebenarnya kita. Bukannya mau bikinnya bingung sih, tapi ya karena kita nggak ketemu langsung gitu kan. Jadi kurang enak gitu. Ya makanya kan belum lagi ada kendala sinyal segala macam ya kan. Tapi ya mau gak mau kita harus tetap lah ya sampai semuanya aman dan setidaknya dilonggarin aturan PPKM-nya ya nggak sih? Iya. Yes. Konten. Yoi, nah. Maksudnya konten langsung gitu. Yoi. Capek cuy. Gua sebenarnya kalau misalnya kerja Zoom-nya lewat meeting ya kan. Meetingnya lewat Zoom gitu kan. Rekaman gini kan. Meeting. Wah. Benar sekali. Namanya Zoom meeting ya. Iya kan? Gitu maksud saya gitu. Terus rekaman tahu-tahu lewat Zoom lagi gitu kan. Kayak yang bosen gitu kan. Butuh suasana baru. Kreativitasnya jadi kurang nggak sih? Kita konten jadi kayak ya udah ngobrol-ngobrol gitu, nggak ada games apa segala macem ya kan? Nah sih ngobrol sih intens kan. Ngobrolnya sih gak masalah. Iya, nggak. Kendalanya di sinyalnya aja. Iya, jadi kayak cuman ya udah seadanya gitu loh, nggak bisa sesuatu yang menyajikan sesuatu yang lebih menarik. Gitu. Nah, waktu juga kan, waktunya kayak kita ada waktunya doang untuk rekaman gitu, nggak bebas kayak biasanya gitu. Cuman ya semoga ya pembahasan kali ini ya cukup menarik ya. Soalnya kita bakal ngebahas yang lumayan ramai juga nih. Yang... Ini rumah udah kosong nih. Nggak ada yang huni nih. Oh iya, rumahnya udah kosong ya rumahnya. Nah makanya kita ini bakal ngebahas yang dulunya ngehuni di rumah yang ditempatin sama Mr. A ini ya kan. Kita pergi, gue usir kemarin. Ya diusir lebih tepatnya ya. Kasarnya diusir kasarnya. Iya. Yaitu Bray Wyatt ya yang kemarin tahu-tahu. Oh tidak. Di malam hari waktu Indonesia tahu-tahu dia menghilang begitu aja ya. Wow. Apa tuh? Ada apa gerangan nih dia nih ya? Kenapa tahu-tahu sekelas Bray Wyatt kenapa tahu-tahu dirilis gitu loh? Sekarang kita tahu ya Bray Wyatt itu kan dengan The Fiend-nya itu dia kan salah satu karakter yang menjual merchandise yang tinggi gitu ya. Selama dia pakai gimmick, ya yang selama dia pakai gimmick The Fiend gitu. Tapi kenapa? Lah, dia tahu-tahu dirilis. Dan kita juga bikin video tribute buat dia kan. Yes. Iya benar. Yang rela mahal-mahal beli topengnya. Ada kan? Topengnya, iya. ada bajunya, ada toy set. Kurang apa lagi kita beli wig kan? Kurang apa lagi? Kita gadein lagi aja topengnya ya. Kita gadein aja nih. Cuma gara-gara kesel ya. Blokir segala merchandise dari WWE gitu. Cuma serius ya, gimana ya? Jadi kan kalau yang kita tahu ya. Oh iya, sorry. Sama satu lagi. Action figure yang ringside itu kan juga yang Firefly Funhouse-nya dibeli. Oh iya. Iya. Yang itunya juga kan. Itu kita udah depin banget lah kita ya. Rambutnya ya kan. Walaupun rambutnya dijual terpisah. Ya kan? Dibeli terpisah ya. Wignya. Untung dulu nggak beli Champions ya anjir. Oh iya Champions-nya ya. Yang untung ini dulu ya. Nggak beli. Yang pakai Devin ya. Yang ampas banget itu Championship-nya. Itu loh kalau kelebihan duit belum tentu mau beli sih. Orang mau beli belt apa mau beli topeng ditempel aja. Gas kan kita beli lampunya juga tuh yang lenternya. Lantern. Iya, sekalian aja. Gimana serius ya? Tapi langsung. Yang gua baca kan di sini kan dia terkena ini ya budget cut ya.
Itu emang sebenarnya alasannya seperti itu atau emang ada alasan tersembunyi nih menurut lu? Jadi kalau dilihat dari statement WWE ya, dilepasnya cuma ya itu doang. Dia udah ngelepas, terima kasih, dia kayak thank you gitu kan di letternya. Udah nggak jelasin apa-apa dari pihak WWE ya, official statementnya. Nah dari spekulasinya itu karena WWE udah ngeluarin statement thank you, berarti nggak ada masalah secara personal. Nggak kayak nggak ada backstage hit atau apapun. Tapi spekulasi dari para fans ini pertama adalah mental health-nya Bray Wyatt. Oh ya itu yang sempat rame juga tuh dibahas ya kan sebelum dirilis. Jadi versi yang pertama ini kayak WWE itu kayak udah karena kesian gitu sama Bray Wyatt, udah dilepas aja gitu. Karena permintaan Wyatt katanya juga itu yang karena masalah mental health-nya. Gosip yang kedua adalah WWE mau budget cutting. Ya, itu alasan sebenarnya ya kan? Ya, sama-sama dua-duanya ini nih kayak ada plot hole-nya. Oke. Kalau misalkan karena mental health, kenapa nggak kayak dulu yang waktu siapa? Sebelum dia jadi The Fiend kan lama tuh, hiatus lama. Nggak ada masalah kalau ya kan? Yang setelah dia champion ya? Ya pokoknya setelah kalah sebelum jadi The Fiend kan lama tuh ngilang hampir setahun. Kenapa baru sekarang kalau masalah mental health kemarin nggak solusi kayak kemarin aja di offin dulu dari TV lama gitu. Terus kalau masalah budget cutting, kayaknya gaji Bray Wyatt itu nggak sebesar talent lainnya deh. Ya sih, gue juga mikirnya kalau misalnya alasannya budget cuts itu ya, kenapa Samoa Joe tahu-tahu dipanggil lagi gitu loh. Padahal alasannya sama waktu itu, si Samoa Joe juga sama kan, masalahnya budget cuts juga kan. Nah tapi kalau Samoa Joe, dia waktu dilepas itu sama-sama yang lain, barengan. Kalau budget cut banyak orang yang dilepas, ini Bray Wyatt doang. Padahal Bray Wyatt salah satu yang paling menjual merchandise-nya, pemasukannya. Nggak salah nama kan? Karena kan ya Dallas juga namanya Rotunda juga kan. Yes. Takutnya salah nama lagi tiba-tiba. Mau nulis siapa Rotunda gitu jadi Windham Rotunda, jadi kenapa Bray Wyatt ya? Dan kalau alasannya waktu itu Thunderdome era, gue masih make sense lah, nggak punya duit gitu kan. Kan udah fans balik lagi. Ya kan? Iya kan? Fans bakal invest. Make sense. Ya kan? Make sense sih. Make sense kan? Terus lagian Bray Wyatt dilepas. Kenapa Eva Marie malah di-hire? Itu juga sih. Mungkin gajinya lebih sedikit kali kalau Eva Marie. Goldberg datengin, Cena datengin bisa. Iya. Nggak, gue mungkin hal yang paling mendekati. Kalau ini menurut gue itu WWE kayaknya mau menghapus identitas mereka kalau isinya tuh rata-rata orang-orang yang kayak Braun, Luke Harper, Bray Wyatt, pokoknya angkatan-angkatan yang White Family zamannya semua Triple dong. H. Zamannya Triple H NXT naik tuh kayaknya mau dihapusin semua karena kan talent relationnya si John Laurinaitis kan baru kan. Maksudnya baru diangkat lagi setelah Triple H yang megang gitu dari 2013 ke 2020 2021 ini. Motivasinya John Laurinaitis kan terakhir itu 2012 dia. Kayak mungkin antara mau bikin non cross brand, jadi kayak Raw sama SmackDown digabungin jadi satu, otomatis kan rosternya juga harus diperkecil kan. Iya, roster harus diperkecil kan. Dan sehingga kalau misalnya di dalam isinya main eventer semua, ya nggak akan mungkin gitu. Jadi ya dibatasin aja nih, main eventernya cuma segini nih, mid cardnya cuma segini gitu. Yang paling dibayar mahal udah cukup segini aja. Yang dibayar legend segini, sama yang dibayar yang dibayar menengah ke bawah segini gitu. Jadi udah mulai dibatasin gitu. Makanya kayak orang-orang kayak Braun Strowman, Bray Wyatt gitu ya cabut gitu, disuruh cabut, dipaksa. Ya hasilnya tiap minggu bisa kita lihat di Raw, repetitif aja itu, gitu-gitu aja. Enggak aneh banget ya. Fitnya dia lagi. Raw-nya udah hancur ya kan. The Fiend itu kan dia kan roster Raw ya. Tahu-tahu dirilis jadi makin gak jelas.
Oh iya Raw dia. Dia Raw kan sama Alexa kan. Alexa juga di Raw kan. Dan buat sedihnya lagi adalah gimmicknya dikasih ke Alexa. Nah itu. Ya itu. Alexanya tuh sebenarnya udah dapat gitu ya. Udah dapat ya untuk ininya. Bukan salah Alexa ya. Enggak. Ya untuk jadi tandemnya Finn sebenarnya dia udah cocok gitu kan. Cuman kalau misalnya Alexa mainin perannya sendiri tuh kalau menurut gua sih ada missing link gitu. Aneh, jangan. Ya kan jadi gak dapet gitu. Jadinya jadi kayak kerjaan orang dikasihin gitu aja ke orang lain gitu. Jadi ya kan? Nambah kerjaan. Ya atau bisa jadi mereka udah bingung kali ini gimana caranya sih. Dia kalah juga nggak bisa, menang juga kita nggak mau menangin, nge-put over yang lain juga nggak bisa ya kan karena gimmicknya terlalu kuat. Mau ngapain bingung mungkin. Ya sebenarnya kalau mau kalah pakai gimmick yang biasa yang Bray Wyatt yang bukan The Fiend. Entah. Ya kan? Ya mungkin menurut mereka seperti itu kali. Gue sih nggak bisa. Kayak waktu nggak bingung juga ya. Finn Balor Demon kan gitu. Pas waktu Finn Balor Demon nggak terkalahkan. Waktu Finn biasa ya kalah. Sama sebenarnya. Kalau waktu yang Finn Balor dia kan juga dia kan personanya kan persona Finn Balor yang biasa kan, yang Demon kan. Makanya dia kalah. Yes. Sorry, maksudnya karena nggak ada alasan yang emang benar-benar make sense sih kalau menurut gua. Jadi kalau emang Bray Wyatt yang nggak request release atau WWE pura-puranya kayak udah kita bilangnya budget cut aja, padahal kita Bray Wyatt minta dirilis gitu, mungkin nggak baik untuk mental health dia minta dirilis, cuman di sosmed takutnya dia dihina-hina gitu sama fans, jadi ya udah. Ya itu mungkin positifnya sih. Itu positif dari gua ya. Kalau negatifnya ya mungkin karena kreatif tidak punya ide untuk dia. Kalau misalnya nggak punya ide sih sayang banget sih itu. Apa namanya si kreatif itu ya masih ya seorang Dufin nggak punya ini aja, nggak punya spot atau storyline gitu loh di dalam show kan, aneh banget itu loh. Secara dia kan udah tier atas gitu kan. Atau gini, kayak kemarin salah pencet. Bener tuh. Apa? Kayak Samoa Joe kemarin, kerilis nggak sengaja. Rilisnya nggak sengaja. Ya kan? Bodalas aja, bodalas. Di call up lagi sama si Triple H kan untuk NXT kan. Cuman kan bodalas kan setahu gue udah dirilis juga deh. Nggak tahu deh. Gue lupa. Nggak tahu dah. Kita lihat aja. Kalau kita ngomongin bodalas tuh sempat ada obrolan juga tuh yang waktu yang waktu WM tuh, yang katanya Dufin kok kayaknya badannya agak kecilan tuh, yang waktu lawan Randy Orton. Oh iya, Dufin palsu. Iya, yang katanya Dufin palsu tuh banyak banget kan obrolan kayak gitu. Itu jangan-jangan bodalas tuh gitu. Cuma beneran gak sih? Jadi. Atau Bray-nya disingkirin, gantinya bodalas nanti jadi Dufin. Wow. The Fiend budget ya, The Fiend budget kan. Mode budget gitu. The Fiend-nya gini-gini. Kata Vince, wah badannya lebih suspek, lebih kurus, ini dia yang cocok jadi The Fiend. The Fiend-nya tuh it's police gitu, saya muter-muter gini keliling ring kan gitu. The Fiend-nya jadi badut. ya apa? Gitu sih kalau gue nggak ada hal yang konkret sih menurut gue, nggak ada yang pas gitu alasannya. Jadi kita lihat aja ke depannya. Kalau emang mental health issue harusnya dalam waktu kurun 6-8 bulan setelah dirilis harusnya dia nggak akan muncul di company lain gitu. Tapi kalau seandainya dia muncul di company lain atau di indies promotion, ya berarti memang itu budget cut. Intinya itu aja, karena kan nggak mungkin selamanya orang habis dirilis dari WWE nggak kerja gitu kan, nggak mungkin kan. Dia pasti butuh duit dong, apalagi istrinya kan baru melahirkan si Jojo itu. Si Jojo juga dirilis kan, ternyata nggak ada yang tahu. Iya. 4 bulan sebelum itu katanya udah dirilis. Tapi udah lama. Kalau orang backstage sih gue kurang tahu sih, cuman enggak, kejadiannya sama kayak si ini sih yang dulu tuh ada manajer namanya kalau nggak salah siapa, Rosa Mendes kalau nggak salah. Itu juga abis melahirkan dirilis karena dia udah setahun lebih nggak muncul. Abis itu ya gitu, sama kayak Jojo lah, kelar melahirkan ya dirilis. Nah, by the way di sini ada kemungkinan nggak untuk
dia balik lagi gitu loh. Peluangnya tuh berapa persen sih kira-kira kalau menurut lu pada? Menurut gua sih safe place-nya dia untuk balik ya NXT. Bakal dipakai banget pasti sama Triple H. Di-build lagi gitu ya. Iya. Pasti bakal pakai banget. Kalau gua ke NXT itu mungkin cuma 10%, tapi presentasinya untuk bisa di-hire ke main roster lagi 50%. Dengan catatan gajinya dikurangin. Kayak misalnya gini, gue rilis nih, lu ngerilis orang, abis itu ternyata kita pura-pura aja ngebuat kesalahan nih, tapi kita cuma bisa ngasih segini, lu mau nggak? Bisa jadi kan kayak gitu. Tapi menurut gue kalau emang budget cutting, kalau misalnya dia benar balik nih ke NXT waktunya pas banget. Soalnya si Adam Cole kan lagi udah belum tanda tangan kontrak nih. Terus sama satu lagi siapa tuh yang belum tanda tangan kontrak ya? Masih ada NXT. Pete Dunne ya. Kayak NXT kan juga habis. Kalau Adam Cole pergi, starnya udah nggak ada yang bener-bener bisa nge-build NXT. Karrion Cross dihabisin di main roster. Iya. Ya, dilihatnya naik juga. Ke main roster. Gua rasa sih Samoa Joe di-hire juga gajinya pasti dipotong karena kan dia dibayar mahal juga di main roster. Yes. Ya kan dia mau ya udah. Karena kan company sebelah itu kayak misalnya New Japan, AEW, Impact itu kan kalau nggak salah belum boleh ngomong ya sama wrestlernya di sebelum clausel 90 harinya kelar. Nggak boleh gitu. Kecuali kesalahan kemarin tuh. Iya, yang cuman kayak Andrade ya. Apa sih Black kalau nggak salah ya. Black. Oh, Black. Iya, Black itu kan cuma 30 hari kan klausulnya kan. WWE lupa tuh kalau klausulnya masih 30 hari. Bisa lupa. Makanya si Buddy Murphy disuruh tanda tangan lagi ya. Iya, sebenarnya wajar juga sih kalau lupa karena rosternya banyak banget, men. Kalau lu pikir-pikir deh, NXT aja berapa, NXT UK berapa. Cuman sekelas WWE gitu loh. Maksudnya dia kan udah malang melintang gitu loh, udah profesional banget. Masa bisa lupa gitu gimana gitu, kayak klasik banget sih. Mungkin manajemennya mungkin budget cut juga kali. Bisa jadi kan beberapa talent yang di luar kan tanpa kita maksudnya di luar di backstage itu kan banyak yang dirilis juga kan. Bisa jadi karena itu. Ya pokoknya apapun yang terjadi ya sebenarnya harapan kita sih Bray ini bakal balik lagi dalam waktu yang entah kapan ya, tidaknya gitu kan. Cuman ya. Tapi jangan lama-lama orang lupa nanti. Gue cuma kasihan aja gitu dia semenjak dari dari eranya Wyatt Family sampai eranya Finn tuh kayaknya dia ada kayak dirusak mulu. Iya dirusak mulu gitu loh momentumnya. Udah juara WWE Champion tahun pertama. Tahun pertama langsung ngejob sama si siapa? John Cena. Tahun kedua ngejob sama Undertaker. Iya. Tuh waktu WrestleMania debut ya. Waktu The Shield sama Wyatt Family itu udah keren banget tuh. Udah keren banget. Tapi kalau menurut gua ngelumat John Cena itu begitu waktu menang di WM itu sebenarnya bisa Bray Wyatt itu bookingannya bisa tetap dijadiin super power karena dia ngelawan John Cena yang udah established 10 tahun lebih ya kan, wajar dong kalau misalnya kalah ya kan. Tapi anehnya bookingan WWE itu langsung aneh. Semenjak dia kalah sama John Cena. Jadi kayak menurun gitu loh, bodoh gitu gak sih? John Cena-nya pun nggak put over kan. Makanya setelah itu momentumnya dia hilang. Walaupun dia nggak put over pun Bray itu masih menang kayak dia menang pertandingan tapi bisa menang mental gitu. Karena kan waktu itu John Cena nge-put over juga kan walaupun nggak pinfall kan. Ada yang bilang ini sebenarnya ada yang bilang sebenarnya kayak Finn ngerasa karakter Bray Wyatt ini tuh imun banget sama fans. Jadi kita mau apain aja tuh fans bakal over sama dia. Ya udah gitu. Nggak dirilis juga aja. Tapi nggak dirilis juga, bro. Tapi dulu kan emang ngambang kan dia. Baru relevan lagi baru-baru itu setelah tag team sama Matt Hardy kan. Iya. Dia sempat WWE Champion tapi kayak flat gitu karena cuma sebulan kan. Langsung diambil sama Orton.
yang langsung ngejob sama Randy. Iya. Cuman momen resurgence dia sebenarnya. Karena waktu itu dia pertama kali megang title kan, tag team title loh. Iya. Sama Randy. Itu naik tuh sebenarnya pas ada Randy Orton, Wyatt Family naik lagi gitu. Overpower lagi gitu, OP lagi. Pas cuma dia jatuh kalah lagi sama Randy, jatuh langsung. Soalnya sebulan setelahnya Randy kalah sama Jinder Mahal, Bang. Yes. Itu yang bikin jatuh. Bray Wyatt dipindah ke Raw, dia kalah sama Jinder Mahal. 3 kali kalahnya, coba. Lu bayangin, bubar lah kredibilitasnya. Jinder Mahal. Wyatt gak pernah menang lawan Randy anjir. Oke, dah kalau gitu cukup sekian ya untuk pembahasan kita hari ini ya. Kalau gitu ya sebagai penutup jangan lupa untuk follow sosial media kita di Twitter sama Instagram di @ban_podcast dan jangan lupa untuk follow Discord ya. Jangan lupa Discordnya, di follow Discordnya. Ayo, yang mau nobar. Kita taruh link tree-nya itu ada YouTube, ada Discord, ada Spotify, ada semua di situ, bisa dibaca deh, bisa lihat gitu kan ya. Spotify jangan lupa dengar. Ada yang minta update kemarin. Pokoknya ada di link tree itu semua pokoknya. Akun Patat juga jangan lupa ya. Di mana? Di mana aja? WrestleSlam. Ada masih apa? _ID. Suka gulat. Dan Suka gulat. Wrestling Universe. Yo, itu dia. Oke, kalau gitu thank you atas waktunya. Mr. I dan juga Dipo ya. Yoi. Oke, sampai ketemu di next video.